Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Bersukacita pujilah Allah Maha Kuasa, Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya. Bersatu hatilah sebab di dalam jemaat-Nya, di dalam jemaat-Nya. Dan kita pun hendaknya lah memuji nama-Nya. Yesus penebus umat-Nya yang tak terbatas kasih-Nya. Kesukaan diberikannya ini dan selamanya, kini dan selamanya. Dan ingatlah selamanya, masyurkan nama-Nya. Beritakan juga kasih-Nya dengan perangai yang benar di depan orang semua di seluruh dunia, di seluruh dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan berkabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masyurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Aku dengan rohmu berdoa kepadamu. Berilah iman kepadaku, memahami maksudmu seperti
Yesus yang berkata, di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa saja yang sempurna Kau berikan padaku, aku pasrah menerima semua maksud hikmat-Mu. Tolong agar ku percaya meski hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Yudas 1 ayatnya yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Di hadapan-Mu Yesus, betapa hina diriku, susahku di hadapan-Mu Yesus. Di hadapan-Mu Yesus, ku menyembah dan bertaruh, ku ampunanmu di hadapan-Mu Yesus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasangkan dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasangkan itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hilanglah, 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 segala beban dosaku hilanglah. Darahnya membasuh dosaku bersih. Hilanglah, 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 segala beban dosaku hilanglah. Roll away, roll away, roll away, every burden of my heart, roll away. Every sin had to go in the crimson blood. Roll away, roll away, roll away, every burden of my heart, roll away. Firman Tuhan epistel minggu ini yang diambil dari Yunus 1 ayatnya yang ke-17 sampai Yunus 2 ayat ke-10. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
tak pernah menyerah, penuh kepercayaan kepada Tuhannya. Tuhan yang menaklukkan semua musuhnya. Terkadang hampir kalah karena deritanya. Dia sujud pada Tuhan, mohon bantuannya. Dan bila waktu tiba, dan hilang dukanya, dan hiburlah hatinya karena Tuhannya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 14 Mei 2023. Warta pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Rogate. Topik minggu, berdoa dan mengucap syukur. Warta kedua, pemberkatan nikah, pengumuman pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah John Ferry Simajuntak ST, putra dari Bapak Sintua Sabiden Simajuntak almarhum, dan Ibu Marlina Boru Hutagalung AMD Kep, anggota Jemaat HKBP Bonadolok Distrik 11 Toba Hasudutan, dengan tunangannya Arinta Kalista Devina Boru Manurung, putri dari Bapak Insinyur Oloan Poltak Manurung almarhum, dan Ibu Dokteranda Indriati Pinondang Boru Siregar, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Kampung Baru. Pemberkatan nikah Sabtu 20 Mei 2023 di Gereja HKBP Resort Bonadolok Distrik 11 Toba Hasudutan. Ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 14 Mei 2023, telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Hesekiel Mangasi Siagian dan istri Melisa Krisdayanti Borugultom, beserta 1 orang tanggungan, datang dari HKBP Resort Kampung Baru, Distrik 13, Asahan, Labuhan Batu, alamat Sektor Gang 45. Keempat, persembahan syukur bulanan.
Minggu 14 Mei 2023, di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai persembahan syukur bulanan untuk Huria. Kelima, Konven Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 15 Mei 2023, Konven Pendeta HKBP Sedistrik 8 DKI Jakarta bertempat di HKBP Resort Jatiwaringin, Distrik 8 DKI Jakarta, mulai jam 10 WIB. 6. Rapat Panitia Pesta Ulang Tahun, Pembangunan dan Parheheon Paropuan HKBP Sutoyo. Rabu 17 Mei 2023 akan dilaksanakan rapat Panitia Pesta Ulang Tahun HKBP Sutoyo ke-49, Pembangunan dan Parheheon Paropuan HKBP Sutoyo, mulai jam 19 WIB. Bertempat di lantai serbaguna, dihimbau kepada seluruh panitia supaya hadir dalam rapat tersebut. Ketujuh, Pesta Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Kamis 18 Mei 2023 adalah hari Pesta Kenaikan Tuhan Yesus. Kita beribadah di gereja seperti biasa, masuk jam 6, 8.30, 11, jam 15, dan jam 18 WIB. Dengan demikian, pertanyaan di sektor Perdatam, Cipinang Asam, SMA Semea, Kalibata diliburkan. 8. Kebaktian bulanan Paduan Suara Kasih Choir. Jumat 19 Mei 2023, Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di gedung utama gereja mulai jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada anggota Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo supaya hadir dalam ibadah bulanan tersebut. 9. Kebaktian bulanan Paduan Suara Kantate Harmonik. Sabtu 20 Mei 2023, Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di rumah keluarga Bapak Jonas Marbun dan Ibu Boru Sitohang. Alamat Perum Wahana, Blok N2, nomor 25, RT 21 RW 007, Jatirangon, Pondok Gede, Bekasi. Mulai jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada anggota Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo supaya hadir dalam acara kebaktian bulanan tersebut. 10. Pensiun Purna Bakti Sintua. Minggu 21 Mei 2023 di ibadah jam 11 WIB akan dilaksanakan acara pensiun atau Purna Bakti Sintua kepada Sintua Ariano Sitorus SH.MH dari Harpaladoan di HKBP Sutoyo karena sudah berumur 65 tahun sesuai dengan aturan peraturan HKBP. Di setiap ibadah kita akan mengumpulkan tanda kasih melalui amplop sebagai ucapan terima kasih yang akan kita serahkan kepada Sintua Ariano Sitorus SH.MH selama melayani di HKBP Sutoyo. Setelah selesai ibadah jam 11 WIB, dilanjutkan dengan ramah tamah di lantai 2 yang diikuti seluruh parhalado serta 2 orang perwakilan setiap sektor, kategorial, dan paduan suara. 11. Pra Pesta Ulang Tahun, Pembangunan, dan Parheheon Paropuan HKBP Sutoyo. Dalam rangka merayakan Pesta Ulang Tahun, Pembangunan, dan Parheheon Paropuan HKBP Sutoyo, gereja kita akan mengadakan kegiatan perlombaan pra pesta sebagai berikut. Pertama, cerdas cermat Alkitab dan buku ND.
Peserta 3 orang untuk 1 tim, anggotanya paropuan. Kisi-kisi soal cerdas cermat Alkitab dan berpacu dalam buku Ende adalah tokoh paropuan dalam Alkitab yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kisah Yesus dalam kitab Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nyanyian pujian buku Ende, haluan nagok dan sangap di Jehovah. Kedua, lomba memasak nasi goreng, peserta 5 orang untuk 1 tim, peserta gabungan paropuan dan ama. Ketiga, merias diri sendiri atau individual, peserta 1 orang yaitu paropuan. Pelaksanaan lomba Sabtu 20 Mei 2023, mulai jam 15 WIB. Diharapkan setiap sektor ambil bagian dalam kegiatan tersebut. 12. Pesta ulang tahun, pembangunan, dan parheyon paropuan HKBP Sutoyo. Minggu 28 Mei 2023 adalah acara puncak pesta ulang tahun, pembangunan, dan parheyon paropuan HKBP Sutoyo. Ibadah jam 6, 8.30, 11, dan jam 15 WIB digabung dan akan dilaksanakan di Gedung Geraha Delima. Dimulai jam 8 WIB. Ibadah jam 18 WIB tetap dilaksanakan di Gereja HKBP Sutoyo. Pesta ulang tahun, pembangunan, dan parheyon paropuan HKBP Sutoyo bertujuan untuk penggalangan dana, pembangunan gedung sekolah minggu, dan ruang serbaguna HKBP Sutoyo. Penggalangan dana tersebut diharapkan dari pertama, komitmen jemaat, kedua, lelang ulos atau kain dan lagu, ketiga, siluah sektor, kategorial, paduan suara. Dihimbau kepada sintua sektor supaya menggerakkan jemaat di sektornya masing-masing. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus yang tertulis di dalam Galatia pasal 6 ayat 2. 14. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Saur Rosin Tauli Boru Siahaan, Opung Nisidosma Boru, Senin 8 Mei 2023, tutup umur 58 tahun. Meninggalkan suami, Sintua Menanti Joner Tambunan, beserta anak dan cucu dari sektor Mayasari. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. 15. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Nyonya O.P. Manurung Indriati Pinondang Boru Siregar dari sektor Kampung Baru. Bunga altar Minggu 14 Mei 2023. Ucapan syukur atas berkat Tuhan, acara perjanjian nikah berjalan dengan baik. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan di gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita dengar vokal grup dari NHKBP Sutoyo.
Marilah kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Mari kita serahkan dengan sukacita. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan
istriku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena kau pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, apakah Tuhan semuanya tokoh berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hadir di tengah-tengah gereja ini, maupun yang mengikuti secara live streaming, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Filipi 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 1 sampai ke-7 saya bacakan bagi kita semua. Kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikian dikatakan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lainnya, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau ada satu hal yang menjadi hasil karya kita, pasti sikap kita terhadap yang kita kerjakan dengan susah payah tentu akan kita lakukan yang terbaik untuk menjaganya, kita lakukan yang terbaik untuk memperkenalkannya, kita lakukan yang terbaik untuk menghargainya, mengasihinya, menyayanginya, karena itu adalah hasil yang kita kerjakan. Perjuangan kita yang penuh dengan hal yang harus kita korbankan, maka dibutuhkan keinginan untuk menjaganya. Hal seperti itu jugalah yang menghantarkan Apostel Paulus ketika dia mengirimkan suratnya kepada jemaat yang di Filipi. Karena jemaat Filipi adalah jemaat yang dia dirikan bersama dengan orang-orang yang pertama sekali yang sama seperti dia. Yang belum menerima Kristus, bahkan yang membunuh setiap pengikut Kristus. Dia berjuang berat sehingga dia punya rekan untuk mendirikan satu umat, satu gereja, yaitu jemaat di tengah-tengah. Ketika itu mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang hendak menghentikan kekristenan. Mereka berhasil mendirikan jemaat Filipi. Dan jemaat Filipi ini adalah termasuk jemaat
yang sangat mandiri. Setelah Paulus mendirikannya, lalu kemudian dilanjutkan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka yang dulunya bersama dengan Paulus mendirikan jemaat itu. Jemaat itu berdiri sebagai jemaat yang mandiri karena memang secara ekonomi mereka bisa menyanggupi segala bentuk pelayanan di tengah-tengah gereja itu. Lalu kemudian selain daripada membutuhi kebutuhannya sebagai umat, sebagai jemaat yang bersekutu dalam Kristus, mereka juga dipakai Tuhan untuk membantu pelayanan-pelayanan di luar dari jemaat Filipi. Oleh karena itu Paulus sangat menyayangi, sangat bersuka cita. Dia sangat bersuka cita karena saudara-saudaranya yang ada di Filipi. Itulah sebabnya kenapa di ayat 1 tadi dia berkata sungguh bersuka cita dan mengajak kembali jemaatnya untuk bersuka cita melalui suratnya kepada jemaat di Filipi. Emangnya kenapa? Padahal tadi sudah dikatakan mereka adalah jemaat yang mandiri, secara ekonomi terpenuhi. Karena orang ketika kebutuhan ekonominya terpenuhi, pasti dia bersuka cita. Itu pasti. Seseorang itu bisa terlihat kebahagiaannya dengan melihat seberapa banyak jumlah nol di balik angka yang ada di rekeningnya. Dia bisa merasa senang kalau dia punya simpanannya yang mungkin bisa dia pakai, dia andalkannya dalam kehidupannya. Seharusnya jemaat itu juga harusnya bersuka cita. Kenapa Paulus menyerukan bersuka cita? Ya, karena semakin makmur kehidupan seseorang, semakin besar konflik yang dihadapinya. Jadi saya pernah ingat, bapak tua saya juga pendeta. Jadi beliau itu ketika saya mau menerima tabisan, dia kasih tahu nasihat sama saya begini. Dia bilang, semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pengeluarannya. Semakin besar diberikan Tuhan berkat padamu, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kau lakukan. Jadi beliau itu mengatakan kepada saya, kalau mau di kampung, mau di kota, mau dimanapun kau melayani, semakin besar gerejanya, semakin besar juga tuntutannya. Lalu setelah saya sampai dari sini, dulunya dari Pangaribuan, mungkin kalian gak pernah dengar namanya si Budil ya, kok ada kampung. Dari namanya aja aneh ya, saya juga dulu aneh, si Budil katanya. Mau ke kampung itu saya harus berjalan 8 jam, lewat dari hutan. Jadi saya kalau mau khotbah ke si Budil, saya ajak Naposo Bulung. Jadi waktu saya ditempatkan di sana, saya langsung bikin misi mengumpulkan Naposo Bulung untuk rekan saya melayani ke pagaran-pagaran. Karena memang pagaran kami ada sampai sekitar 12 gereja. Dan satu gereja itu ada yang 7 kakak aja. Dan itu di dalam, di pelosok. Nah kebetulan saya manis kan, waktu itu kan masih anak gadis. Jadi gampang kali saya ngumpulkan pemuda. Pemudinya sulit. Mungkin mereka terasa tersaingi kali ya, enggak tahulah saya. Tapi yang jelas, gak lama saya membentuknya. Dan ujungnya mereka menjadi rekan saya. Saya ajak, jadi kalau saya mau khotbah ke si Budil ini kayak mau naik gunung. Pakai ransel, pakai sepatu, ket, sama mereka juga sama-sama. Sampai di sana kami berangkatnya Sabtu, lalu pelayanan pagi, lalu kemudian kami pulang dari sana agak sorean gitu, agak jam-jam 3 sore. Lalu kami udah siapkan, ada yang membawa obor, ada yang bawa senter. Dan di hutan itu kami masih berjalan, di jam 7 malam pun kami masih berjalan. Tapi yang paling saya ingat di situ adalah, ya benar, semakin saya ke tempat yang di dalamnya saya diberikan tanggung jawab besar, semakin besar pula yang harus saya pikul. Saya ada di antara mereka. Dan untungnya hal itu saya hadapi ketika saya masih anak boru. Coba kalau sekarang saya pikir aduh Tuhan kayak mana ya gitu. Untungnya Tuhan menempatkan saya di waktu yang tepat di sana. Dan kalau kami pulang dari situ, enaknya begini, salam-salam jemaat di situ banyak banget. Semua 7 kakak ya kan. 7 kakak pasti nyalam. Salam-salamnya luar biasa dan harus berat kami bawa pulang. Ada yang ngasih durian, ayam, ada yang ngasih, kalian tahu gak amijon apa? Amijon itu kemenyan. Hasil hutan
dikasih sama saya, tapi pulang dari situ kalau saya jual lebih dari balajo saya 1 bulan. Gaji saya 1 bulan lebih. Makanya napa sebelumnya kena juga lah, kena percikan juga jadinya. Supaya mereka mau juga lagi, capek. Artinya begini, dalam kehidupan kita ini ketika Tuhan berikan tanggung jawab, Dia berikan pendidikan yang tinggi, Tuhan berikan jabatan, Tuhan berikan kemampuan, keahlian. Ingatlah di dalamnya juga ada tanggung jawab yang besar yang diberikan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan saat ini pertanggungjawabannya kepada Tuhan, dan itulah yang diperjuangkan oleh Paulus dalam teks ini. Jemaat Filipi itu sudah berdiri dengan baik, mandiri secara ekonomi, tetapi di dalamnya orang yang tadinya teman dia bekerja sama untuk mendirikan gereja itu mengalami perselisihan. Inilah ya kan, biasanya itu kalau udah mantap kerjasamanya, join di usahanya, setelah mantap di usahanya kan, maju usahanya, langsung muncul bibit-bibit perselisihan. Perselisihannya apa? Sama pada zaman sekarang dengan ribuan tahun yang lalu. Perselisihannya antara si Euodia dengan si Sintike. Ini 2 perempuan. 2 perempuan rekan Paulus bersama-sama dengan dia mendirikan jemaat Tuhan yang di Filipi. Ketika mereka ada di dalam itu melayani dan diberikan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah gereja itu, dan gereja itu, jemaat itu semakin baik, ada yang mengatakan, aku lebih hebat dari dia. Kalau enggak karena aku, enggak kayak gini gereja ini. Baru yang satunya lagi, Sintrikenya juga bilang, bukan karena si dia itu, tapi karena aku. Kalau enggak aku yang memulai, kalau enggak aku yang berkomunikasi dengan Paulus, bagaimana mungkin gereja ini bisa berdiri? Semua menonjolkan kelebihannya. Semua menonjolkan kehebatannya. Semua menonjolkan dirinya, mengunggulkan dirinya dari orang lain. Sehingga dengan demikian terjadilah perselisihan. Lalu kemudian Paulus menyayangkannya. Sehingga ketika dia mendengar itu, sehingga berimbas juga kepada jemaatnya, maka dia ingatkan kembali bahwa gereja itu adalah milik Allah. Kita dipersatukan di dalam Kristus, bukan karena hasil usahamu, tetapi karena doa, pengharapan, dan segala usaha kita bersama. Jadi tidak ada yang layak untuk menyombongkan diri di dalam setiap hal yang baik. Oleh karena itu dia pun meminta bantuan daripada kawan-kawan sepelayanannya. Dia katakan di ayat 3, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lainnya, nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Oleh itu dia minta kepada Sunsugos dan kepada si Clemens ini supaya mereka datang sebagai orang ketiga. Nih, kalau zaman sekarang kalau disebut orang ketiga, itu orang ketiganya itu pasti pikirannya negatif. Terus adalah pelakor. Apalagi zaman sekarang ini kan lagi viral-viral, setiap buka apa, itulah digerebek oleh Mang Tahina Roha. Tapi firman hari ini menganjurkan Anda menjadi orang ketiga. Menganjurkan kita menjadi orang ketiga. Tapi orang ketiga yang di dalam misi pendamaian. Menengahi. Bagi orang-orang yang berselisih, engkau harus menjadi orang ketiga yang membawa kedamaian. Yang di dalamnya ada misi Tuhan memperbaiki kehidupan manusia. Bukan sebaliknya. Menjadi orang ketiga yang memanas-manasi, semakin mengadu domba satu dengan yang lain. Oh iya, kalau bahasa Bataknya keren kali. Mangalap manaruh kata nina. Yang kerenan, dialap, bisa menjemput omongan, dijemput dan menghantarkan omongan. Tapi kalau bahasa apa yang mengadu domba orang lain. Dan kita bersuka cita kali kalau udah berhasil kita membuat orang lain berantem. Ini yang diingatkan oleh Paulus, bahwa kita orang-orang percaya ketika melihat perselisihan, bahkan jikalau Anda ada di dalam sebuah perselisihan, maka marilah pertama ingat misi awalmu.
Ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Ingat apa yang mempertemukan kita kembali. Maka ketika kita mengingat itu, peranan Allah dalam kehidupan kita, percayalah, kita akan bisa mengalahkan kemarahan kita sendiri, ego kita sendiri. Oleh karena itu perlu sekali bagi orang percaya mengambil peranan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan dan bukan untuk membangkitkan perselisihan. Kalau temanmu yang berselisih, jadilah penengah, orang ketiga yang mendatangkan damai, yang di dalam misi Tuhan menghadirkan perdamaian. Lalu apalagi yang bisa kita pelajari dari firman kita hari ini? Untuk menjadi orang yang membawa damai itu, kita diberikan kekuatan oleh firman hari ini. Kekuatannya adalah teruslah bersukacita mengucap syukur. Seperti tema kita minggu hari ini mengatakan berdoa dan mengucap syukur. Diusulkan bagi kita supaya kita mampu menjadi orang penengah yang membawa damai. Pertama-tama kita harus berdamai dengan diri sendiri. Hanya orang yang bisa menerima dirinya sendirilah yang mampu bersukacita. Hanya orang yang sudah menerima dirinya sendirilah yang mampu membawa sukacita bagi orang lain. Hanya orang yang hidup dalam damai yang sanggup berdamai dengan orang lain. Kalau hati kita penuh dengan kebencian, sulit berdamai dengan orang lain. Itu sangat sulit. Tapi kalau ketika kita mampu mendamaikan diri kita, maka kita akan disanggupkan. Yang berdamai itu seperti apa? Apakah tidak ada perbedaan supaya bisa berdamai? Tidak. Di dalam perbedaan pun kita bisa tetap merasakan damai. Disitulah maka kita orang-orang Kristen diberikan kasih yang besar oleh Kristus. Diingatkan kembali, kasih Kristus yang besar dalam hidup kita akan mendatangkan kedamaian. Ingatlah ketika orang mungkin merendahkan kita, mengejek, menghina, Pauruho sangapta, membuat kita terhina di depan banyak orang lain, kita akan hidup dalam kebencian kalau melihat dia. Tapi kalau ketika engkau mengatakan, aku spesial di hadapan Tuhan, ketika orang lain menghinaku, Tuhan mengangkatku. Maka ketika kita mengingat Kristus, kita akan mampu berdamai dengan orang itu. Kita bisa lebih berdamai melihat dia. Kita bisa lebih tenang melihat dia, berkomunikasi dengannya. Dan kita tidak didorong rasa kebencian untuk menimbulkan perselisihan yang lain. Oleh karena itu bersyukurlah engkau dengan dirimu saat ini. Lihat dan percayalah di dalam segala kelemahanmu Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kita. Jadi kita diajari bagaimana bersyukur. Lihat kehidupanmu, banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Banyak hal. Jadi jangan pernah berusaha membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi bangkitkan segala sesuatu yang ada dalam dirimu untuk bisa dibangun dan dilayakkan bersanding dengan orang lain. Jadi ada satu ilustrasi tentang bersyukur dengan diri sendiri. Slide bisa? Oke. Ilustrasinya begini. Ada seorang pemecah batu. Dia bekerja tiap harinya memecahkan batu. Mau terik matahari, mau hujan kayak mau gimana. Karena memang dari situlah kehidupannya sehari-hari. Dia terus bekerja untuk memecahkan batu. Suatu ketika dia merasa bahwa ini terlalu melelahkan. Ini terlalu melelahkan. Lalu kebetulan mandornya yang kaya ada lewat. Mandornya yang kaya. Lalu dia bilang begini, ini ilustrasi ya. Diilustrasikan apa aja boleh terjadi ya. Jadi dia berkata, Tuhan, aku gak sanggup hidup begini terus. Aku ingin seperti dia menjadi kaya. Maka tolonglah, ubahkanlah aku menjadi kaya. Dia berdoa begitu, dia meminta begitu. Dia tidak bisa menyukuri dirinya yang ada. Lalu kemudian, celing, kayalah dia. Ya kan? Bisa bagi-bagi duit dia tuh kan. Kayalah dia. Nah rupanya waktu dia kaya ini pun, dia tetap tidak bisa bersyukur. Karena apa? Waktu dia lagi bagi-bagi uang, lewat ada raja. Raja dengan kudanya, dan dia diikuti para prajurit. Dan banyak orang yang menyeru-nyerukan dia. Lalu dia bilang, ternyata masih ada lebih jago dari aku, dari orang kaya. Lalu dia bilang lagi,
mungkin Tuhan itu terlalu baik waktu itu. Dia bilang, Tuhan, aku mau menjadi seorang raja. Ubahkan aku. Ternyata lebih enak, gak kena panas dia. Dia dipayungi banyak orang. Mau kemana-mana dia naik kuda yang mewah. Yang terbuat dari warna emas. Aku mau seperti itu. Lalu teling. Yes. Jadilah. Jadi raja lah dia. Naik kuda lah dia. Banyak masyarakatnya menyorak-nyoraki dia. Wah dia bangga kali. Wah keren kali rupanya jadi raja ini ya. Nah kemudian dia mau niru-niru si Jokowi mungkin. Turunlah dia dari kereta kencananya kan. Turunlah dia. Ida potom ma'aka rakyatna. Dia temui rakyat-rakyatnya. Baru semua lah menyalami dia, menyalami. Rupanya waktu itu matahari sangat terik. Lalu dia kepanasan. Aku panas neon apa ini nak. Ih, ada gak kekuasaan yang menghentikan matahari ini katanya. Ternyata dibilangnya, oh gak ada yang lebih hebat dari matahari rupanya. Gak ada yang bisa menghambati matahari itu. Mau pakai payung pun panas juga rupanya. Ujungnya dia bilang lagi dalam doanya, Tuhan kau kan baik kali sama aku, udah 2 kali kau turuti doaku, sekarang pasti kau turuti lagi. Tuhan ubahlah, kalau jadi raja ada tanggung jawabnya, rakyatnya harus ditemui, kalau enggak diakui rajanya. Aku mau berubah, ubahkanlah aku supaya menjadi matahari yang terik menyinari semua orang. Dia bilang begitu, lalu kemudian celing, mantap kali ya, keren-keren. Matahari. Dia berubah menjadi matahari. Dia terik seterik-teriknya. Dia sinari semuanya. Daun-daunan semua tersinari. Wah keren kali matahari ini. Semua tunduk terhadap aku. Tak ada mata pun yang berani melihat aku. Dia bangga dengan mataharinya. Lalu tiba-tiba angin siut angin datang. Lalu sekumpulan awan menghalanginya. Lalu awan itu semakin tebal. Berubah menjadi hujan yang lebat. Sampai semua kebanjiran. Banyak air menyinari di bumi. Lalu seakan-akan dia merasa, wah ini awan mencundangi aku ini. Dia halang-halangi aku, rupanya ini lebih kuat dari aku lah. Kayaknya udahlah gantilah Tuhan, gantilah. Aku gak mau lagi jadi matahari. Ada yang lebih kuat rupanya. Jadikan aku awan. Lalu kemudian setelah begitu dia doakannya. Amin. Celing. Kali Pak. Jadilah awan. Lalu dia semakin tebal dan terus. Dia fungsikan dirinya sebagai awan. Menyirami bumi terus. Menyirami bumi. Sampai ada kebanjiran dan yang lain-lainnya. Dia lihat. Wah ternyata hebat kali jadi awan ini. Tapi setelah dia lihat ke bumi, tetap lagi gak ada rasa syukurnya. Lihatnya ke bawah, lucu kali lah batu besar sana bah. Udah kusirami dengan air yang paling kuat, gak hilang-hilang dia. Udah ada air, banjir, tetap aja dia di situ, teguh kali dia. Ternyata batu itu jauh lebih kuat. Lagi-lagi dia minta sama Tuhan, celing, kan? Jadilah dia batu di antara air yang mengalir. Jadilah dia batu. Lalu dia merasa bahwa dialah yang paling kuat. Kayaknya inilah endingnya Tuhan. Gak ku minta lagi Tuhan katanya. Udah dibilangnya kayak gitu. Udahlah jadi batu lah aku selama-lamanya. Gak jadilah. Gak akan ku minta. Kayaknya ini udah fix. Inilah terakhir. Tapi waktu ketika dia sudah menikmati jadi batu. Dia merasa ada sesuatu yang aneh di atasnya. Aduh katanya, apa ini yang nusuk-nusuk aku ini katanya. Kenapa lagi ini? Ada apa ini dia bilang. Lalu dilihat-lihatnya lah. Baru ternyata celing. Ada orang yang kerjanya sama kayak dia dulu. Tukang batu yang lagi menghancurkannya. Lalu dia bilang, lah ternyata tukang batunya yang lebih kuat. Baru dia bilang, Tuhan kembalikanlah aku seperti semula. Enggak, udah fix kata Tuhan. Apa yang mau kita katakan? Ya,
Hampir seperti ilustrasi itu saudara. Banyak orang yang gak bisa mensyukuri kehidupannya. Padahal sebenarnya begitu banyak alasan bagi kita untuk bersyukur. Kita itu mau bersyukur kalau kita jauh lebih hebat dari yang lain. Kalau nilai rupiahmu lebih banyak. Kalau prestasimu lebih tinggi dari orang lain, jabatanmu lebih tinggi dari orang lain, baru kau bisa bilang, oh aku sukses. Lalulah baru bisa kau menyampaikan ucapan syukur, perpuluhan, berbagi dengan orang lain. Kalau kita berbagi dari apa yang lebih dalam diri kita, itu gampang. Tapi kalau kita mampu bersyukur di dalam kekurangan kita, itu orang Kristen. Itu yang sudah mengenal Kristus. Dia menyelamatkan orang lain ketika dia dipaku. Seharusnya kalau dia juru selamat datanglah kayak Superman. Atau seperti Spiderman, dia bebas. Tapi Yesus berbeda, di dalam dia yang tergantung di kayu salib, dia justru jadi penyelamat. Di sana kita mau belajar. Paulus juga mengingatkan bahwa Kristus adalah juru selamat yang layak kita puji, yang layak kita syukuri, yang juga memberikan keselamatan itu bagimu. Maka syukurilah kehidupanmu dan jangan memandang rendah orang lain dan meninggikan dirimu sendiri. Jadi luar biasa firman hari ini. Mengingatkan Anda, saya, kita semua berhenti menyombongkan. Tapi lihatlah kalau Tuhan memberikan lebih pada Anda, itu semua demi tujuan Kristus, yaitu Anda dipakai Tuhan sebagai pelayannya. Berkarya bagi orang lain. Lalu kemudian supaya Anda dipakai Tuhan sebagai pembawa damai, ada satu pekerjaan lagi yang sangat penting juga. Yaitu kita diminta di ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoa. Hari ini minggu kita minggu rogate. Rogate artinya kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan seperti apa? Berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan, menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, menyerahkan setiap rencana kepada Tuhan, menyerahkan segala hal, baik buruk, baik, derita, suka, atau apapun yang kau jalani hari ini, yang kau pikul hari ini, serahkan, sampaikan kepada Tuhan. Supaya Dia adalah Allah yang bertindak dalam setiap doamu. Yang tentunya doa itu harus selaras dengan pendoanya. Banyak nih, kita ini pintar kali berdoa. Kalau berdoa melebihi pendeta kemampuannya. Keren kali. Saya gak pernah berdoa dengan menggunakan ya Allah Yahweh, Adonai. Gak pernah aku pakai itu, penyebutan Allah dalam perjanjian lama. Saya hanya pakai ya Tuhan Allah, Kristus Yesus, Roh Kudus, itu ajanya. Tapi saya pernah, wah keren kali lah doanya. Allah Adonai pencipta dunia ini. Kami sungguh-sungguh melihat bahwa engkau adalah Allah yang marah kefet katanya. Yang melayang-layang, dia pakai semua bahasa Alkitabiah. Begitu amin saya bilang, itu siapa? Dari mana, lulusan mana? Kan gitu ya. Tapi doanya gak selaras dengan dia. Begitu keluar dari ruang gedung itu, gedung kami yang berdoa bersama, tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk sama orang di luar. Kau gak tahu ya, ini jalanku. Dia marah. Menunjukkan kebencian yang luar biasa. Doanya gak selaras dengan kehidupannya. Kita pun banyak begitu. Tuhan, berikan pekerjaan yang baik bagiku, tapi lebih banyak waktumu menggunakan handphonemu main game daripada mencari pekerjaan, memperlengkapi dirimu untuk sesuai dengan yang kau impikan. Ya kan? Tuhan berikan kepintaran bagiku, disuruh mamamu kalau belajar, nanti lu rumah yang ributan kau. Yang rewelan. Kita bilang begitu, Tuhan berikan jodoh yang baik sama aku. Kau pun gak baik. Macam mana? Kata Tuhan, kau aja gak baik. Tuhan berikan kesabaran bagi orang tuaku. I hope pedang sabar. Macam mana caranya? Berikan kesehatan bagiku Tuhan. Makanmu tiap hari. Aduh, udahlah. Maka supaya doa itu nyata,
kita harus menjadi pelaku doa. Lalu kemudian doa itu jangan kita pakai menjadi alat senjata kita mengutangi Tuhan. Contohnya, Tuhan aku sudah berdoa dari tahun yang lalu sampai tahun ke sekarang, sampai tahun keempat, supaya Engkau memberikan jodoh sama aku, sampai pergi aku rajin kali ke gereja AKBP Sutoyo. Tapi gak ketemu-ketemu. Gak ada yang datang, gak ada yang nanya, pendetanya juga enggak. Ya kan? Lalu kalian bilang apa? Ah, sia-sia berdoa. Gak ada artinya berdoa. Aku sudah sakit 1 tahun ini tapi gak ada kesembuhan. Lalu kita bilang, aku berhenti berdoa karena toh gak sembuh. Lihatlah saudara, kadang Tuhan itu menjawab doa kita tidak dengan cara pikir manusia. Dia berbeda menjawab kita. Ketika kita meminta supaya kita menjadi kuat, dia justru menghujani kita dengan masalah. Kenapa? Supaya dengan masalah itu kita semakin kuat. Ketika kita minta supaya kita dikenyangkan, dia hujani kita dengan kelaparan. Supaya dengan apa? Dengan itu kita terus bekerja. Ya, Tuhan itu kadang menjawab kita dengan cara yang berbeda. Tapi jangan membuat engkau the end berdoa. Teruslah berdoa. Tapi sembari engkau berdoa, doamu harus dihidupi. Harus kau bikin strategi untuk mencapai hasil doa itu. Lalu kemudian berserahlah kepada Tuhan seperti apa jawabannya atas kehidupan kita. Ingat sekali lagi, jangan paksa Tuhan menjawab doamu sesuai dengan keinginanmu. Tapi ketika kita meminta kepada Tuhan di dalam doa, katakan seperti doa Yesus. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang jadi. Itu jelas. Jadi jangan pernah menuntut kehendakmu kepada Tuhan. Tapi lihatlah, mari semakin banyak mempelajari firman Tuhan. Supaya kita semakin tahu, oh Tuhan menjawabnya dengan cara ini. Tuhan menjawabnya dengan begini. Tuhan menjawabnya dengan ini. Dia menjawab, ya sekarang ku beri. Atau dia bilang, oh, aku tunda dulu. Atau dia bilang, ku tolak permintaanmu. Bukan itu yang perlu bagimu. Karena Tuhan itu menjawab dengan caranya dan bukan cara manusia. Karena manusia ini kan dia kira kalau berdoa nanti semua itu beres gitu ya kan. Semua nanti beres, pasti didengar. Doa orang percaya pasti dijawab kan gitu ya. Dia pakai Alkitab untuk membenarkan dirinya. Contohnya nih kayak gini nih, ada beberapa yang saya baca lah ini ya. Sebenarnya sindiran seorang pendetanya ini kepada jemaatnya kan gitu juga. Jadi dia diminta, dia berdoa. Ini hanya bentuk-bentuk doa ya, dibilang. Dia berdoa seperti ini. Dalam doanya dia ingin Tuhan menjawab sesuai dengan keinginannya. Dia doakan begini, pertama-tama dia bilang, Tuhan, aku sudah lama hidup capek, katanya kan gitu. Sama kayak tadi, begitu juga dia mengeluh. Boleh enggak Tuhan, kau ringankanlah beban kehidupanku ini. Hanya dengan kipas-kipas, duit bisa datang lah Tuhan. Lalu memang benar Tuhan jawab loh, serius. Dan ketika dia sudah berdoa dan dia bilang amin, jadilah dia memang hanya ngipas-kipas, dia dapat duit. Gitu. Saya gak mau merendahkan pekerjaan apapun ya, tapi Tuhan menjawab dengan caranya. Iya gak? Lalu ada orang berdoa, maunya aku dengan goyang-goyang kaki, dapatlah duit. Lalu dia setelah bilang, amin, jadilah tukang jahit. Jadilah, dapatnya yang dia doakan. Lalu dia berdoa seperti itu. Kemudian setelah dia berdoa, dia bilang gini lagi doanya. Tuhan, doa kita ini ya, duduk-duduk aja Punawa, maunya datanglah duit. Duduk-duduk aja Tuhan, tolonglah Tuhan. Baru setelah doanya begitu, amin. Jadilah memang. Memang jadinya. Tapi ingat, Tuhan menjawab dengan caranya. Kan kalian bilang kan duduk-duduk aja kan? Ya udah. Baru berdoa lagi nih. Dia bilang lagi dalam doanya, Tuhan, berikanlah power samaku. Biar aku bisa mengatur semua orang kaya. Amin. Jadilah.
kanan, kiri, maju. Ya kan, juru parkir, dia ngatur orang kaya toh. Dia nggak punya mobil tapi dia ngatur semua orang yang punya mobil. Kadang-kadang kita kayak gitu kan, ngarepnya yang enak-enak, Tuhan jawabnya kayak gitu. Baru ada lagi nih, dia berdoa, dia lihat artis-artis, para politikus yang banyak pengikutnya, dia juga bilang, Tuhan aku mau kayak gitulah Tuhan, ada kayak pengikut-pengikutku Tuhan, tolonglah Tuhan, amin. Memang banyak pengikutnya, ya banyak, karena dia jadi peternak bebek. Ya, itulah dulu ya, nanti terlalu senang Glenn. Yang mau saya bilang adalah kadang-kadang Tuhan itu menjawab kita dengan cara yang berbeda. Jadi ingat sekali lagi, garis bawahi, bawa pulang. Tuhan menjawab kita dengan caranya. Lalu tugas manusia apa? Mengenal jalan-jalan dan cara Tuhan. Dari mana? Ingatlah Yesus yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Maka hiduplah seperti Kristus dalam kehidupan kita ini. Dan itulah yang diingatkan oleh Paulus dalam teks ini. Dia ingatkan kita semua supaya hiduplah sebagai terang Kristus. Supaya engkau terus bisa menjadi pembawa damai. Terus bersuka cita meskipun kau harus memikul beban hidupmu. Beban penyakitmu, tanggung jawab hidupmu. Tetap bersyukur di dalam setiap hal. Lalu kemudian berdoalah. Dan terus berserah. Karena Tuhan itu adalah Allah yang mendengar. Dan setiap doa kita akhiri dengan kata amin. Yang artinya Tuhan mendengar. Yakinilah. Doamu Amang, Inang. Yang mungkin dari tahun-tahun yang lalu sampai hari ini belum terjawab. Sesungguhnya Tuhan sudah mendengar dan menjawab. Mungkin kita yang gak mengerti cara Tuhan menjawabnya. Karena kita gak mau belajar tentang cara Tuhan. Kita maunya cara kita. Cara manusia. Cara yang normalnya. Tapi belajarlah tentang cara Allah. Dan kalau kita sudah di dalam posisi sebagai orang yang berdoa dan percaya dan mengucap syukur. Yakinlah apapun itu. Kita akan disanggupkan. Kita akan dimampukan. Dan Dia akan menjadikan kita pemenang. Kalau kita tidak pemenang di bumi ini, di tanah yang kita injak ini, nanti kelak bersama dengan Dia, kita memiliki piala kehidupan sukacita. Kalau sudah itu, maka damai itu teruslah ada dalam kita, dan kesembuhan, kesukaan, semuanya akan selalu menjadi milik kita. Maka sampai akhir kehidupan kita ini, setialah di dalam rasa syukurmu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi sesamamu, yang terbaik meskipun kau menerima respon yang tidak baik. Karena ingatlah kau melakukannya untuk Tuhan. Lalu kemudian teruslah berdoa. Karena doa harus menjadi napas orang percaya. Setiap kehidupanmu jadikanlah doamu. Mungkin kita berdoa gak sama seperti orang lain. Yang harus diucapkan ketika kita mau jalan diucapkan, mungkin tidak. Tapi jadikanlah di dalam hatimu, ingatanmu dan langkahmu adalah doa-doa yang terbaik bagi Tuhan. Karena berdoa itu selain melipat tangan, menutup mata kita dan menutup pintu kamar kita, kusuk bersama dengan Dia, hidupmu, langkahmu juga adalah doa. Perkataan kita juga adalah doa. Jadi kita gak harus seperti tetangga sebelah kan, mau naik angkot pun kan, amin katanya kan, naik dia. Cobalah, kalian berpikirlah dulu kalian, mau naik angkot nih, kalian berdoa dulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, amin. Kau buka matamu, angkotnya udah lari. Kan gitu ya. Artiannya gak harus seperti itu yang berdoa. Ada ketika misalnya orang mau nyamper kita, aduh kita selamat, terima kasih Tuhan dalam hati kita. Gak langsung bersujud kau di situ berdoa, berlutut, oh terima kasih Tuhan. Lalu orang-orang bilang, kenapa kawan ini gitu. Kan gitu. Tapi hati kita, makanya kalau dibilang berlutut di hadapanmu, bukan berarti kita harus berlutut dengan kaki kita itu. Berlutut dalam bahasa asli yang mengatakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kau bayangkanlah kalau semua orang percaya diakui kalau dia melutut, bagaimana dengan orang yang lahir tanpa lutut? Ya enggak?
Kau suruh aku berlutut, lututku pun gak ada dari lahir aku katanya. Nah berlutut itu di hadapan Tuhan adalah merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jangan sok jago dari Tuhan. Jangan atur dia. Tapi biarlah dia yang mengatur kita. Merendahkan diri kita di hadapan dia sang pemilik kehidupan ini. Itulah firman hari ini. Ingatlah dibawa pulang ya Manginang ya. Jangan hanya di ruangan ini ketawa kalian tapi pulangnya gak ada dibawa apa-apa. Berbuahlah firman itu. Bersukacitalah di dalam segala bebanmu. Percayalah Tuhan ada di sana. Teruslah berdoa, dia selalu menjawab doa. Dan mintalah kekuatan Roh Kudus untuk memahami cara Tuhan menjawab doamu. Dan percayalah kau akan terus bersukacita dan pembawa damai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik. Untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini. Yang mengetuk setiap umat-Mu supaya terus hidup bersukacita di dalam damai, dan Engkau mengembankan bagi kami orang-orang percaya untuk membawa kedamaian bagi sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu menundukkan kepala kami, melipat tangan kami Tuhan memohon kepadamu supaya Engkau memampukan dan menguatkan kami ya Allah, supaya kami Engkau pakai sebagai orang yang membawa kedamaian. Kami bisa terus hidup di dalam rasa syukur. Meskipun kami harus berhadapan dengan setiap beban kehidupan kami ini. Kami terus bisa berdoa kepadamu Tuhan dan yakin bahwa Engkau akan selalu mendengarkan seruan setiap umat-Mu. Ketika kami menyerahkan hidup kami, doa kami di dalam kerendahan hati kami dan di dalam iman kami yang percaya kepadamu. Maka biarlah Tuhan umat-Mu ini semakin teguh memuliakan Engkau. Memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Dan bersedia dipakai oleh Tuhan. Melayani di tengah-tengah gereja. Di masyarakat, di pekerjaan, di persekolahan atau dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Lihatlah setiap umat-Mu ini Tuhan. Jikalau dalam kehidupan mereka memiliki beban yang tidak bisa mereka katakan kepada orang lain. Biarlah dia Engkau ajarkan berkata-kata di hadapan-Mu. Menyampaikan semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau meneguhkan mereka. Kalaupun mereka harus terus memikul setiap bebannya. Kuatkan dan mampukan mereka Tuhan. Kami percaya Kau adalah Allah yang mengerti. Dan Kau Allah yang menjawab setiap pergumulan kami. Dan di setiap waktu yang terindah Engkau akan menjadikan kami pemenang di atas segala beban hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati gereja-Mu menjadi tempat kami terus mengenal Engkau, memuliakan nama-Mu, mensyukuri kehidupan kami, merindukan firman-Mu, cara kami mengenal cara-cara-Mu untuk memberkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami semakin mencintai firman-Mu, semakin memberikan hati kami, pikiran kami untuk bersama-sama bersekutu di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau terus di dalam kuasa Roh-Mu menerangi hati pikiran kami supaya setiap firman yang telah kami dengar diam di dalam diri kami, dalam hati kami, pikiran kami, dan berbuah di dalam setiap tindakan, perbuatan, dan perkataan kami. Jadikan kami Tuhan saluran berkat bagi sesama kami, bagi keluarga kami, dan setiap orang yang membutuhkan kami. Dan tambahkan setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami semakin bersedia untuk dipakai Engkau di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Di atas segalanya Tuhan, banyak dosa perbuatan kami yang tidak layak. Ampuni kami ya Allah, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu, hamba-Mu, yang terus bersukacita. Dan kami terus layak menjadi pendoa di hadapan Tuhan. Sehingga doa-doa kami pun menerima jawabannya. Terima kasih ya Allah, di atas segalanya ampuni kami, atas keberdosaan kami. Dan layakkan kami Tuhan menjadi anak kekasih-Mu yang Engkau cintai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita 2 kantung. Yang pertama yang ada di amplop yang dibagikan bagi kita sebagai bantuan kita untuk pelayanan diakoni sosial gereja. Dan yang kedua untuk kita serahkan ke kantor pusat HKBP secara menyeluruh. Kita
bernyanyi. Indahnya sorga
kita nyanyikan ayat yang berikut. Jemaat kami undang berdiri. Indahnya Sabda senang bahagia hidupku, hatiku rindu selalu berdoa saat yang teduh bersama umat yang kudus, lihat wajah-Mu Tuhanku Yesus penebus di dalam doa yang teduh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu semua, nyawa juga hidupku akan milikku semua. Kuserahkan padamu, Engkau selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah gereja ini dan juga yang mengikuti secara live streaming, kami para pelayan-pelayan gereja HKBP Sutoyo menyampaikan terima kasih dan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan mempertemukan kita kembali dalam kerinduan kita untuk mendengarkan firman-Nya. Selamat melanjutkan perjalanan Anda, Tuhan memberkati. Horas. Yang mana nih?